Salam sehat, sahabat Satu Pena dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Amelia bisa kembali menyapa di program Ngobrol Bareng Penulis. Ini adalah sebuah persembahan dari Perkumpulan Penulis Indonesia Satu Pena untuk kita sama-sama selangkah lebih dekat mengenal para penulis, para pencipta, para penggagas, para penggerak, para kreator, budayawan, seniman, dan mereka yang memiliki karya untuk kita gali lebih dalam ceritanya, sudut pandangnya, pengalamannya, atau cerita-cerita menarik dari setiap karya atau buah pemikiran mereka. Dan pada episode kali ini kita akan ngobrol dengan seorang yang barangkali saya sebutnya sebagai penggerak ya, penggerak literasi di salah satu sudut desa di Bogor, begitu ya. Saya mau mengawali dengan pantun, main layang-layang bareng si sayang. Biar nggak kesorean, buru-buru naik kereta. Dari Pamulang kita ke Cimayang. Yuk kita ngobrol bareng si empunya rumah baca Taman Semesta. Siapakah dia Abang John? Konon kabarnya kawan dekat Abang John nih. Pantunnya cakep, Amel. Cuma lupa dicakepin. Ya, ini tamu kita memang istimewa. Dia penggerak literasi di Cimayang. Lebih dari itu adalah dia penulis yang berangkat dari bawah. Kita biasa menghaluskan kata miskin itu dengan sederhana. Lebih bagus dibilang bahwa Bambang ini berasal dari keluarga miskin dan dia memilih jadi penulis, profesi yang tidak menjanjikan uang banyak, tapi dia giat di situ menulis, dapat honor, seluruh honornya diberikan atau didedikasikan untuk membangun taman bacaan alam semesta Cimayang. Apa namanya? Nanti kita tanya sama dia. Kita temui saja dia, namanya Bambang Joko Susilo. Aktif menulis di Facebook, beberapa kali, bukan beberapa kali, sering sekali menang lomba menulis buku anak. Selamat sore, Bambang. Selamat sore Bang John. Apa kabar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar, Bambang? Kabar sehat, Alhamdulillah baik. Ini posisi di mana, Bambang? Di rumah baca Taman Semesta di perpustakaannya di Itu Desa Cimayang, Kecamatan Pamijahan, Bogor Barat di tepatnya. mana itu kira-kira, Bang? Kalau ke sana naik pesawat, naik kereta, naik kapal? Cuma bisa digambarkan nggak Ya bagusnya lokasi sih. daerah itu di mana itu? Jadi kalau dari stasiun Bogor, Bang John, itu bisa naik angkot jurusan Luliyang. Dari Hmm. Luliyang itu nanti ada pertigaan Desa Cibatok. Belok kiri ke atas ketemu Pasar Cimayang. Nah dari Pasar Cimayang itulah masuk ke dalam kira-kira 1,5 kilo, nyampe dah Taman Baca Lembah Cimayang. Jadi Gitu. kalau dari Bogor stasiun berapa kilo kira-kira ke sana? Kalau kilonya ini kalau naik angkot itu kalau nggak macet 1 jam, naik motor 1 jam. Hmm. Udah macet Bisa tuh ya. dikirakan. Gitu. Berarti sekitar 60 kilo ya. Lebih kurang lah ya, mungkin nggak ada kali dah, nggak ada kali. Kalau nggak macet sih kadang 1/2 jam juga nyampe kali ya. Kalau ngebut itu 1/2 jam nyampe. Jauh Kalau lah ya itu macet ya. tuh macet tuh kadang sampai 2 jam kalau kena macet tuh di Ciampea tuh sama di Dramaga kampus IPB ya. Teman-teman yang datang tuh kadang-kadang kendalanya di situ, di macet di kampus IPB Dramaga itu. Di situ berjam-jam tuh di situ tuh macetnya. Apalagi hari Sabtu Oke. Minggu ya. Mm-mm. Iya Jadi iya. ini rumah apa taman bacaan, Bambang? Ya, saya awali ini sebuah kebun kosong seluas lebih kurang 1.000 meter lebih dikit lah. Itu saya bangun satu ruangan, satu rumah gitu akhirnya untuk pribadi, rumah pribadi keluarga saya gitu. Kok saya kembangkan lama-lama jadi taman bacaan karena banyak anak yang bermain kemari gitu. Saya baca Ya, buku-buku tar dulu. saya. Ini kan 1.000 meter luas ya. Bapak kayak orang kaya aja. Duitnya dari mana itu beli 1.000 meter? Iya, iya. Ya, semua ini berangkat dari saya rajin menabung. Tapi Hmm. untuk membeli 1.000 meter itu saya nggak sekaligus. Awalnya itu saya beli 500 dulu. Itu dari uang Bang John. Tahun 2003 saya tuh menang lomba mengarang fiksi keagamaan yang diadakan oleh Departemen Agama RI tahun 2003 itu. Itu juara satu. Itu Judul buku bukan itu cerita anak ya. Itu fiksi cerita anak, keagamaan. Oh, cerita anak. anak. Fiksi, tapi fiksi Islami, fiksi Mm-mm. Islami.
Nah, Islami itu juara 1, saya mendapat hadiah 10 juta Bang Jon. 10 Bang, juta pesertanya rupiah. 2 orang apa 3 orang? Juara 1. Yang lomba. Yang lomba itu seluruh Indonesia, udah ratusan Indonesia. orang. Saya kira Bahkan cuma 3, Bang juara 1. pemenangnya 3, Bang Jon. Oh, menang Menang 3, oke. juara ketiga, ada penang harapan kan gitu. Ada penang harapan, kok saya juara 1 gitu kan. Bahkan itu dewan jurinya juga sastrawan Indonesia, ada Danarto, ada Maman Esmayana, terus ada Laros waktu itu ya, dan ada lima dewan juri yang ahli sastra lah. Bang kenal baik dengan mereka itu semua. Nggak kenal, awalnya nggak kenal, justru kenal itu setelah saya menang ini kan, lomba ini. Ya kenal sih, kenal banget, cuma lewat karyanya kan. Siapa sih nggak mengenal Danarto lewat karyanya? Siapa sih nggak mengenal Maman Esmayana lewat tulisan-tulisan kritikus sastranya kan gitu kan. Jadi Ya, Bang ini jadi itu dimenangin bukan karena mereka kasihan ya? bukan Bang Jon, bukan. Saya yakin itu memang naskah terbaik ya, gitu. Karena saya sendiri membuatnya juga nggak main-main gitu kan. Saya prosesnya tuh sampai pernah tidur di stasiun Bekasi, sampai sesuai menyatu dengan tokohnya itu saya sampai jalan meniti rel kereta api antara stasiun Bekasi sampai Bulak Kapal. Bulak Kapal itu saya jalan kaki. Saya sampai ngalamin tidur di stasiun itu dua kali saya. Tidur dengan gelandangan lah ya, orang-orang yang nggak punya rumah mungkin bergelar pakai pakai kardus waktu itu. Ada gelandangan pakai kardus di situ, saya tidur di situ, saya hayatin diri saya tuh suatu hari di Bekasi itu bisa jadikan setting dua anak nggak mampu namanya si Aris dan si Ipin bersahabat, mereka kerja jadi pengamen. Akhirnya dia tidurnya tuh di gerbong kereta situ gitu. Waktu itu zaman itu kereta stasiun Bekasi itu nggak kayak sekarang kan. Dulu kan masih bebas orang keluar masuk malu bebas itu. Keretanya pun masih empet-empetan, ada pengamen, ada apa gitu. Itu tahun tahun berapa dia? Tahun 2000-an ke sana lah gitu. Masih seperti itu kondisinya. Sekarang udah berubah dengan komputer online dan nggak bisa sembarangan lagi orang bisa nginep masuk dan nggak bisa lagi. Itu memang buku itu ditulis untuk diikutkan lomba atau kebetulan ada lomba, kemudian Bambang punya buku. Bagaimana Jadi ceritanya? naskah itu saya bikin kontemplasi sampai setahun 2 tahun lah itu, saya benar-benar saya pengen bikin karya terbaik lah gitu lah ya. Saya ingat sastrawan Pramudia Anantatur itu kan pernah bikin di pinggir Bekasi, di Kali Bekasi itu kan. Saya kan pernah baca kayak itu kok. Jadi mengangkat setting Bekasi itu kan dengan di pinggir Kali Bekasi itu. Kok saya juga harus bikin karya besar cuma dalam buku cerita anak gitu kan. Gitu. Jadi waktu itu udah jadi, saya serahkan ke Balai Pustaka ditolak, ke Grasindo ditolak, saya kirim ke Gema Insani Press ditolak. Jadi ada beberapa penerbit lain tuh nolak saya itu naskah itu. Nah ada teman Nggak bunuh itu diri Bang, ditolak mulu. ya, Nggak bunuh diri, ditolak mulu. jangan sampai lah, putus harapan itu kan dosa besar. Justru jadi tantangan nih, ada apa nih? Nah itu pun gantinya saya judulnya juga setiap ditolak saya ganti judul-judul gitu. Bisa jadi gundul ini akhirnya mungkin di stasiun Bekasi ini lebih tepat ini. Terus ada teman, Bang ada lomba mengarang nih di Departemen Agama, coba ikut aja gitu kan. Saya ikut, saya ketik ulang, langsung saya serahin ke sana. Saya serahin ke sana, ya akhirnya terus menang lomba gitu. Alhamdulillah, juara 1. Setelah itu buku menang, baru diminta oleh Mijan. Oleh Mijan, akhirnya diterbitkan sampai cetak ulang 2 kali. Nah ada cerita menarik Bang John, waktu saya menang lomba itu kan dihadiri oleh sastrawan dan oleh Menteri Agama. Kita salaman dengan Menteri ya. Itu waktu saya dipanggil ke forum, alhamdulillah saya dapat uang 10 juta, uang ini akan saya pakai untuk nikah gitu kan. Wah, dikeplogin kan. Dikeplogin saya. Jadi memang waktu itu usia kan saya 40 tahun ya, udah 40 tahun kok belum nikah, orang pada heran kan. Mereka ngeplokin, saya dikeplogin sama diketawain. Diketawain tuh karena nggak percaya kalau saya tuh belum nikah gitu. Sampai keluar dari situ ada yang nawarin mau nggak jodoh ini nih itu. Tapi udah ada calonnya waktu itu Bang. Kalau pacar ada ya, cuman kan nggak yakin Bang John, belum yakin lah ya kalau ini jodoh. Saya tuh kan ngalamin traumatis dalam hidup. Saya tuh ngalamin dari keluarga yang pecah ya. Ini semoga bisa diambil hikmah ya. Kenapa orang mengatakan saya setelah menikah, saya tuh nggak ingin terulang tragedi itu terulang pada diri saya sendiri gitu loh, pada adik-adik saya.
Jadi saya 7 bersaudara itu adik-adik saya nikah semua duluan. Saya tuh paling belakang saya nikah. Ya karena dari perpecahan keluarga itu. Jadi saya tuh ingin meninggalkan sesuatu lah dalam kehidupan ini. Ya, ntar bagian itu kita bahas di belakangan dikit. Ya. Soal apakah itu buku pertama Bambang dan pertama kali ikut lomba? Oh tidak, ini buku saya yang kesekian ya. Sebelumnya kan saya udah terbit di Balai Pustaka Jom Bebek dari kakek. Terus ketika materi tertampak, terus pernah di Mijan, Mijan sebelumnya juga ada yang udah diterima. Jadi ini bukan buku yang pertama, yang jelas ini buku yang kesekian. Buku yang Tapi sekian. kenapa ditolak ketika dikirim lagi ke Mizan Balai Pustaka? Kenapa mereka menolaknya? Waktu itu belum saya kirim ke Mijan. Saya ingatnya waktu itu saya kirim ke Balai Pustaka, ke Gerasindo, sama Gama Insani Press. Saya ingatnya tiga penerbit itu yang menolak. Ada beberapa penerbit kecil lagi, saya lupa itu. Nolak. Yang nggak tahu kan, setiap penerbit kan punya selera, punya cocok-cocokan gitu kan. Mungkin judulnya kurang menarik, atau mungkin belum saya revisi gitu kan. Saya kalau menulis kan selalu saya revisi tiap hari itu. Saya halusin. Jadi mengarang itu ibarat kayak orang melukis, mengoleskan ke kanvasnya itu setiap hari sehingga menjadi denting pemandangan yang indah. Puncaknya kan itu. Jadi menulis karya sastra pun begitu. Kalau aliran naturalis kali ya, kecuali aliran ekspresionis, selesai langsung jadi. Kalau saya kok lebih mengalir ke aliran naturalis itu. Jadi dipoles, bahasanya dihalusin lagi, ini kadang kata pembukaannya kurang menggigit, dirubah lagi supaya menggigit. Nah itulah salah satu perjalanan proses kreatif saya untuk menulis karya sastra. Akhirnya dapat duit 10 juta. Bilang Ya. buat nikah. Tapi nggak nikah-nikah. Duitnya dibeliin tanah. Iya. Gitu. Maksudnya masyarakat di prank atau gimana, Bang? Di prank gimana maksudnya? Dibohongin. Kan bilangnya mau nikah, tapi nggak nikah. Malah beli tanah. Iya, karena bukan di prank. Emang niatnya untuk nikah kan, niatnya untuk nikah. Tapi karena belum ketemu jodoh, pada saat terakhir itu, ini uang daripada buat nikah, apa beli tanah dulu gitu kan. Mumpung saya ada seorang pengarang kan beli tanah di Bogor nih, di Desa Cimeyang ini, namanya Rasid Akbar. Saya pernah diajak 4 kali kemari, kok tertarik dengan alam sini. Alam sini akhirnya, daripada buat nikah, mendingan buat beli tanah dulu lah, nikah belakangan dah. Akhirnya saya rubah itu kan, saya rubah gitu loh. Akhirnya di sana ada tanah murah, Bang John, itu 500 meter, itu dihargai cuma 12.500 per meter. Jadi nggak sampai 5 juta itu 500 meter itu. Saya beli, begitu Masih saya beli, ada nggak, ya udah habis. Ini ceritanya begitu saya beli, saya bikin saung kan. Akhirnya ada gadis yang kecantol lah gitu lah. Saya pun tertarik dengan dia. Akhirnya saya nikah gitu loh. Nikah. Jadi beli tanah dulu baru nikah dengan gadis ini ya. Terus setelah itu rezeki datang lagi, saya beli yang separuhnya lagi. Jadi buat nikah itu sisa yang 10 juta tadi Bang John. Berarti kan saya nggak membohongi kan, nggak prank kan, saya kan duit itu untuk menikah kan. Nah menikah masih kan ada ya. menikah jadi malah 2 Bang John. Menikah dengan tanah dan menikah dengan istri, jodoh dari Allah. Kan Allah ngasih maha penyayang, sekaligus 2 dikasih, coba bayangin. Beli jodoh tanah dibonusin istri gitu, gadis Cimayang gitu. Cuma Bambang kelamaan Tuhan ngasihnya, yang lain cepat dikasihnya. Bambang lama bener. Enggak putus asa karena senang baca ya. Socrates itu kan menikah umur 53 tahun. Pak Karno menikah yang kedua kali umur 45. Bung Hatta umur 42. Bahkan Tan Malaka pun itu dia berkata, saya nggak akan menikah sebelum Indonesia merdeka. Jalaluddin Arumi, bukan Jalaluddin, apa tuh? Saya Abdul Qadir Jalil Sidik itu Sufi itu umur 63 baru nikah. Jadi saya merasa masih ada harapan-harapan yang lebih tua dari saya pun yang belum nikah juga ada kan gitu. Jadi saya ya mudah ada alasannya lah gitu lah. Saya nggak terlalu khawatir meskipun ya ada kekhawatiran juga gitu. Ya karena mungkin salah satu juga karena seleranya tinggi sementara kantong pengarang itu kan tipis gitu ya. Jadi apa daya tangan tak sampai Bang John. Apa daya tangan tak sampai. Tapi alhamdulillah saya dapat gadis desa yang masih lugu, murni, anak yatim. Dan juga anaknya ulama sini. Ustadz lah kan. Udah almarhum, udah meninggal. Gitu. Jadi memang Allah ini kayaknya Allah semua yang ngatur. Alhamdulillah sekarang tuh dengan menikah ini
kok saya berkembang itu, saya beli lagi tanah yang sebelahnya, saya bangun untuk taman baca satu ruangan, akhirnya saya ngarang terus, dapat lagi piala penghargaan, buku saya terbit lagi, yang tadinya cuma ya 10-20-an judul, sekarang udah 200 judul lebih kalau dihitung-hitung, buku saya udah terbit itu. Dan honor itulah saya bangun taman bacaan ini. Saya bikin lagi ruangan-ruangan, halaman. Alhamdulillah dah berjalan sampai sekarang. Itu Bang John. Tapi Bentar, Bang. semula ke Cimayang itu memang untuk ini ya, Mas Bambang ya, memang untuk bikin taman bacaan atau memang niatnya menetap atau untuk menyepi? Nah, ini nih mana nih. Niatnya tadinya bukan untuk menetap. Saya tuh ingin menyepi, ingin kontemplasi. Kan rumah saya kan di Bekasi. Nah, sama keluarga saya, sama ibu saya di situ. Saya jenuh di kota tuh, macet, polusi kan. Waduh, udah gitu padat, riuh. Kok dia ajak sama Bapak Rasid Akbar ini, Rasid Akbar itu pengarang cerita anak. Itu beliau itu temannya Kak Usman, pengarang Kak Usman pasti kenal lah. Itu. Saya diajak kemari kok enak alamnya nih, dekat gunung, nggak jauh dari Gunung Salak, adem, air ada gemericik air, di atas masih sawah dan masih hutan. Jadi saya beli ini murah karena ini tanah hutan, masih banyak rumpun-rumpun gitu, semak belukar. Makanya banyak, waktu saya pertama kali babat sih yang saya banyak temuin itu ular, binatang ular di sini gitu. Iya bener, ular apa aja ada di sini. Ular sanca, ular ular apa, kobra, ular hijau, aduh, ngalamin semua. Jadi saya Kirain yang babat hal-hal alam, mistis enggak ya? saya temuin Mbak. Jadi itu kalau malam saya kan bikin saung di sini. Kalau malam saya tafakur. Saya tuh karena jam 12 malam sampai subuh tuh suka tahajud di saung itu, di saung yang saya bangun itu. Ya adalah itu yang ngajak kenalan yang goib itu kan. Pas jam 12 malam ada pohon, orang nebang pohon bambu, tak 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 grubiak. Terus saya paranin nggak ada ya, assalamualaikum. Kebetulan saya tuh dari dulu senang mengembara yang kesunyi-sunyi gitu, ke gunung, ke sawah, ke hutan, tuh ngalamin lah di Solo sana, di Solo dulu. Iya. Jadi ya kalau yang mistik-mistik apa ini bagi saya udah selesai lah. Iya. Nah, untuk yang goib-goib ini udah selesai lah perjalanan itu. Iya. Nah, akhirnya untuk berkontemplasi kok jadi sekarang taman baca. Gimana itu perjalanannya? Nah, Gara-gara iya ketemu jodohnya kah? gara-gara ketemu jodohnya itu, gara-gara ketemu jodoh. Kan ada filsafat mengatakan filosofi gini, seorang lelaki ditakdirkan hidup menjadi pengembara, ya kan? Yang tidak pernah berhenti pada satu stasiun, ya terus mengembara. Ada satu yang bisa menghentikan pengembaraannya, yaitu seorang wanita, kan Mbak gitu. Saya kira pengembaraan saya ini dihentikan oleh seorang wanita di sini nih. Iya, tapi itu kan hanya pengembaraan fisik kan. Pengembaraan batin nggak akan pernah selesai. Pikiran, imajinasi kan itu nggak pernah selesai. Terus gitu sampai itu. Saya ingat lagu Ebit G.Ade kan itu, yang judulnya Pengembara itu. Ia yang berjalan melintasi malam adalah ia yang kemarin dan hari ini akan selalu menjadi ribuan cerita yang ia telah tempuh. Ia telah menempuh semua perjalanan. Ia berjalan dengan kakinya, ia berjalan dengan tangannya, ia berjalan dengan kepalanya, tetapi ia lebih banyak berjalan dengan pikirannya tuh. Pikirannya nggak pernah selesai itu, ya. Apal Bang lagunya, Bang. Itu Ya, satu-satunya lagu yang hafal atau banyak yang lain nih? hanya lagu Ebit Gade, saya hobi Ebit Gade, lagu Chrisye, lagu Bimbo, lagu-lagu ya yang cinta pada alam, pada Tuhan, pada kehidupan, pada perjuangan. Iwan Fals itu bagus-bagus lagunya. Selain menyanyi apa karya sastra Bang Jan. Jadi ini Iya, apa taman bacaannya udah sesuai dengan keinginan Bambang ini. ya emang sesuai dengan misi visi juga kali ya. Misi kan ingin, saya tuh kan pernah jadi, selain menulis kan juga pernah jadi wartawan juga. Wartawan perusahaan yang Bang Jen tahu lah, pernah di Industri, pernah di Majalah Tuli, pernah di Info Gading, pernah di Gema Pariwisata. Yang terakhir kan tuh di majalah Warta IKAPI itu, Warta IKAPI. Jadi Ikatan Penulis Indonesia kan punya buletin ya, majalah itu. Ternyata tuh yang nangani Warta IKAPI tuh banyak tokoh-tokoh yang besar tuh, kayak Yanusa Nugroho juga pernah di situ. Terus si ketua IKAPI Aib Rosidi juga pernah di situ. Ya saya kayak
kebagian gitu loh untuk menangani itu. Jadi misi dari KAPI kan ingin ikut serta mencerdaskan kehidupan bangsa lewat buku. Nah, misi ini yang saya pakai di taman bacaan ini, Bang Jon, lewat buku itu. Jadi kalau tadi pertanyaan apa? Apakah saya inginkan selesai gitu? Ya hidup Ya, ini apa nggak akan belum apa tidak akan pernah sesuatu? selesai. Nggak pernah selesai. Iya, Dari mana, nggak. Bang, untuk kan makin banyak, makin besar, biayanya dari mana untuk menghidupi ini? Ya waktu sebelum ada krisis ya, belum ada krisis ekonomi, Hmm. belum ada COVID, kan 2014 mana era SBY itu kan buku booming tuh. Orang Hmm. ngalamin booming loh sampai wah terbit di mana-mana. Teman-teman penulis pun apa tuh mengalami kesejahteraan dari menulis itu. Jadi kan begitu selesai era SBY terus masuk Jokowi kan terus masuk ke era digital tuh. Jadi, sampai sebelumnya saya menulis dari honor menulis Bang Jon, dari honor menulis. Karena buku-buku saya tuh dapat pesanan dari penerbit-penerbit gitu. Setelah mengalami juara-juara lomba itu. Saya pernah menang lomba Islamic Book juara 1 gitu. Nama saya makin dikenalkan banyak permintaan naskah gitu loh. Bayangannya satu pernah dapat pesanan dari penerbit Zikrul Hakim tuh untuk novel itu dihargai 4 juta. 4 juta satu novel. Satu suruh bikin 30 novel Bang Jon. Seri Impian Anak Indonesia, Tahun seri berapa itu, Bang? ya, tahun 2017 2008 2000 ya sekitar terbitnya tahun 2018-an ya. 18. Pada tahun 2018 menulis novel 4 juta itu besar apa kecil, Bang? Bagi saya udah besar banget. Iya, kan selama ini kan sistem royalti. Royalti itu kan kadang-kadang cuma dicetak 3.000, paling kalau dikumpul-kumpulin kan paling kalau habis paling dapat 2 juta, 3 juta gitu Bang. Jadi memang sesuai dengan royalti sebetulnya sih. Sesuai dengan royalti. Rata-rata buku yang terbit itu dicetak 3.000, habis dapat royalti, dikumpulin tuh ya segitu gitu loh. Karena kalau nggak habis ya paling dapat 2 juta. Apalagi kalau buku sastra tuh kurang laku. Yang laku tuh buku anak-anak selama ini. Gitu. Bagi saya itu udah memadai lah untuk sekelas nama saya yang ya mungkin baru mulai tumbuh gitu ya dibandingkan dengan penulis-penulis yang sudah punya nama besar ya mungkin saya belum lah ya. Bagi saya itu udah saya syukurin, nikmat itu saya syukurin. Alhamdulillah. Nah, itu 30 novel itu yang terbit itu baru separuh Bang Jon. Keburu krisis ini kan, keburu kelar digitalnya. Separuh yang udah terbit gitu. Nah, yang udah 10 terbit itu serial Ipung. Serial Ipung udah terbit itu. Alhamdulillah. Udah beredar. Itu honornya udah semua. Udah semua tuh banyak, udah semua dan udah habis duitnya itu kan setiap naskah diterima gitu ya, diterima langsung duit, sebulan sekali nyetor naskah terima duit. Nah duitnya itu saya tabung dan sambil menghidupi keluarga, sambil sedikit-sedikit membangun rumah ini gitu. Terus nggak hanya novel tapi juga cerita bergambar itu kalau diketik itu cuma naskah 1,5 halaman itu dibayar 1 juta sampai 1,5 juta. Saya sebulan bisa menghasilkan 5 judul. Kalau 5 judul itu kan kalau 1,5 juta udah 7,5 juta Bang Jon. Oh, gede tuh. Itu. Lebih Iya, gede dari gaji saya. makanya ini gaji manajer kalah sama profesi menulis saya gitu. Maka saya ditawarin oleh penerbit tuh saya nggak mau Tawari kerja di apa? Kok nggak mau iya, ditawari apa maksudnya, Bang? ditawarin kerjaan. Saya pernah ditawarin kerjaan oleh Pak Pram Sarera itu di Gramedia loh. Di Gramedia ditawarin kamu mau kerja apa jadi pengarang? Saya mau jadi pengarang Pak. Saya tuh pernah sama Pak Pram Sarera tuh di Gramedia itu. Dia kan Bang Naskah apa direktur Bang Naskah Gramedia itu. Saya nggak mau waktu itu. Iya. Karena saya lebih yakin dengan apa kepengarangan saya gitu. Ya, saya yakin bisa hidup dari menulis. Ya Nggak itu nyesel, Bang. Mungkin kalau ya. kerja di Gramedia kan sekarang rumahnya udah di Permata Hijau misalnya. Saya nggak senang ditinggal-tinggal yang betul begitu Bang Jon. Saya tuh impian saya tuh tinggal di gunung, di sawah, dekat sama rakyat ya yang maksudnya karena saya berasal dari desa kampung juga gitu. Saya kan ingat di kampung Solo dulu kan memang tinggalnya di Kabupaten Sragen Sri Mulyo tuh ikut kakek saya kan di gunung juga dekat Gunung Lawu di kampung. Begitu ke kota kok ada apa mengikuti gaya-gaya hedon itu ke saya nggak cocok gitu. Saya cocoknya ke kampung sesuai dengan nama saya Bambang. Bambang itu kan artinya kan bocah gunung, bocah Oh, gunung ya. Bambang itu namanya bocah gunung. Anak gunung itu artinya itu Ah. bahasa ininya lah, bahasa populernya lah.
Kalau bahasa pewayangannya Satria Luhur yang turun dari gunung kayak gitu. Makanya kan ada Bambang Permadi. Arjuna itu kan Bambang Permadi itu. Disebut Bambang Kalau Permadi. Amel artinya apa, Bang? Amal, Amal itu kalau Amelia amal itu, amal sekolah itu. suci, Oh, Amelia Fitriani amalan suci. Tapi saya juga suka tinggal di desa, Mas Bambang, sama aja walaupun saat ini masih aktivitas di Jakarta tapi tinggal di desa. Tapi saya jadi iya. penasaran, Abang John, boleh nggak ngintip videonya bagaimana sih aktivitas di Ya, taman bacanya itu? seperti apa sih ya barangnya itu ya? Apa sih? Hari ini Sabtu tanggal 11 Februari, Taman Baca Lembah Cimayang mendapat kunjungan dari anak-anak sekolah MI Anur dan Sekolah Dasar Negeri Kamijahan. Sekolah Negeri 02 Desa Cimayang. Inilah ketika sedang kedatangan anak sekolah, suasana Taman Baca Lembah Cimayang ramai oleh anak-anak. Mereka hari ini ingin mengadakan PJOK, yaitu pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan. Kita lihat mereka ada yang bermain, ada yang membaca buku, ada yang main ayunan, ada yang main bola. Ini belum diatur guru-gurunya. Tadi diatur, ada juga yang duduk-duduk di sana. Biasanya nanti akan berakhir dengan makan siang bersama. Ya, inilah suasana Taman Baca Lembah Cimayang hari ini dikunjungi oleh anak-anak sekolah dari MI Anur dan SDN 02 Cimayang, Bogor. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, itu aktivitasnya setiap hari seperti itu atau bagaimana itu anak-anak sekolah apa yang Iya. dilakukan di Taman Baca itu? Ya, hampir tiap hari ada yang datang kemari, kadang banyak, kadang sedikit, kadang yang pulang sekolah pada kemari. Ada juga itu program ekstrakurikuler dari sekolah itu. Jadi mereka bosan di sekolah kan, akhirnya mereka mengadakan kegiatan keluar dari sekolah, salah satu kegiatan olahraga tadi. Tuh, kalau ke sini ya mereka baca buku, baca buku. Di sini saya sediakan permainan tradisional, Mbak. Ada congklak tadi, main congklak, ada kerambol, ada main engklek itu dampu. Terus ada lagi galasin, ya bola, itu kan semuanya permainan tradisi dalam negeri yang mulai hilang gitu. Jadi saya anggap dunia anak itu dunia bermain. Jadi membaca itu ada bagian dari permainan itu sendiri. Harus dikombinasi dengan permainan anak dalam negeri. Juga salah satunya ini untuk menghindari keranjingan anak-anak pada gadget sekarang ini, pada game online itu. Maka saya arahkan untuk membaca buku dan main yang sifatnya manual. Ada yang main lompat tali, ada yang main lompat tali, laki-laki perempuan. Nah, yang kemarin itu kebetulan dapat kunjungan dari anak-anak sekolah yang ngajak gurunya tuh setiap minggu kan selalu ada pelajaran olahraga tuh. Nah, di sini nih kadang seminggu atau 2 minggu sekali suka kedatangan tuh dari sekolah sini gantian, besok dari sekolah ini. Kadang suka amprokan dari sekolah ini masuk sekolah ini ngamprok di sini, jadi rame gitu kan. Nah, kami tuh dapat berkahnya apa tuh? Warung yang saya buka Mbak ML itu laris kan. Nah, kalau di Bang John pemasukan dari mana? Pemasukan di Tanah Baca itu salah satunya adalah dari warung yang saya buka. Di situ ada jajanan es, ada ciki, ada Indomie. Kalau yang remaja dewasa saya sediakan kopi. Istri saya bikin seblak pinter, kadang ada yang pesan seblak. Ya alhamdulillah itu jalan lah. Walaupun tetap sifatnya gali lubang tutup lubang kan. Karena ntar kalau udah uang dari penghasilan itu ya buat bayar listrik, buat hidup, buat biaya sekolah anak sana. Itu salah satunya kegiatan yang ada di Taman Baca Lembah Cimayang. Di luar itu masih banyak lagi kegiatan lainnya tuh. Anak-anak tuh kalau pulang sekolah suka belajar kemari, ngadain kelompok belajar bersama. Ada yang bikin video drama di sini, ada yang main musik. Terus ada lagi ya selain yang permainan tradisional tadi, ada runian, ada yang ulang tahun nyewa di sini. Dan itu saya gratisin, nggak bayar, gitu, nggak bayar. Kecuali kalau datang yang dari luar ya, ada acara khusus, ada organisasi lah kayak PGRI, itu pernah ngadain ke sini. Nah itu mungkin ngadain muludan, 17-an, itu pernah disewa gitu lah. Itu pun saya nggak minta taker sewanya sekian, nggak, seikhlasnya. Sekedar untuk uang kebersihan gitu Mbak. Ya dikasih uang kebersihan, sudah uang kebersihan gitu.
ya seikhlasnya gitu. Ya itu Iya. alhamdulillah bisa buat nyambung hidup lah gitu. Gitu. Ya udah selama saya nggak menerima honor lagi dari buku, dari royalti buku era digital ini, ya saya bertahan hidup itu dari dagang ya, dari kunjungan anak-anak ini gitu. Dan Hmm. alhamdulillah istri saya juga sekarang ngajar di PAUD, walaupun honorer, yang nggak banyak honornya, ya cukup lah buat ongkos pulang pergi. Tapi itu yang diambil kan ilmunya kan, ilmu mengajarnya itu. Insya Allah kalau beliau sudah berilmu, ya siapa tahu nanti bisa bikin sekolah di sini juga kan gitu. Gitu. Hmm. Jangka panjangnya mungkin pikirannya ke sana gitu. Ya, Bersahaja banget ya Mas Bambang ya, hidupnya nampak apa ya, menikmati begitu ya. Aku ya sungguh senang melihatnya, sebetulnya melihat taman bacanya, kawasannya ada ini ya, empang segala macam itu ya. burung-burung Pak di sini kalau pagi-pagi itu burung-burung tekukur, burung kutilang, burung emprit, burung perenjak ya. Enggak tahun kemarin nih, tahun ini baru kelihatan burung perenjak. Kan burung perenjak itu kan biasanya ada di Jawa ya. Kok baru tahun Hmm, ini ada muncul yang bunyi perenjak, perenjak, perenjak gitu. Wah ini kayak ingat waktu di kampung saya di Solo nih gitu kan. Kok ada di sini sekarang nih? Ada kasih ke Bogor. dari Jawa pindah kemari. Ada bilang itu jin leluhurmu Pak itu sedang balik ke sini katanya. Jin Karuhun sedang balik katanya. Ada aja ya udah saya nikmati itu semuanya adalah makhluk Allah yang harus kita sayangi kan, harus Ya. kita sambut gitu. Nah, tapi walaupun aktivitasnya sekarang lebih banyak mengurus taman baca, juga tadi juga di era digital lebih banyak mengurus warung juga, masih rajin menulis Mas Bambang, masih aktivitas ada Ya, rutinitasnya kah? masih menulis terutama di buku harian ya. Saya kembali ke awal lagi sekarang ini. Dulu saya menulis itu kan diawali dengan menulis di buku harian. Setelah hobi membaca di buku harian, saya kembali lagi ke buku harian nih sekarang ini. Buku tebal itu terutama lebih kepada renungan-renungan Mbak Sani, lebih kepada spiritual. Kalau Hmm. dulu kita senang fiksi, sekarang ini lebih kepada spiritual ya, lebih kepada spiritual untuk menyingkap hati nurani, menyingkap hakikat surga neraka itu apa, hakikat setelah mati itu apa, kenapa kita disuruh mati sebelum mati, sehingga kita mendapatkan apa tuh hakikat dari mati sebelum hidup dan hidup sebelum mati itu kan. Jadi filsafat Jawa juga ada hubungannya dengan Islam tuh. Hmm. Mati sebelum mati. Jadi sekarang mendalami ke situ. Segala sesuatu seperti sudah diatur oleh Yang Maha Kuasa, oleh Allah gitu. Jadi kita tuh semakin berusaha runduh, dekat, takut dengan Allah ya. Artinya takut dengan Allah itu kan ya takut melanggar perintahnya, takut melakukan kemaksiatan, takut berbuat dosa. Pengertian takut pada Allah itu sebenarnya. Ya tentu bagaimana hidup kita yang sekilas ini bisa memberi manfaat buat orang lain sesuai dengan kemampuan kita kan. Tujuan kita kan sebetulnya itu. Jadi agama itu kan dimaknai secara kemanusiaan. Setelah hablum minallah kan hablum minanas kan. Nah kemanusiaan inilah sekarang ini hilang saya lihat dalam tata kehidupan sekarang ini. Orang banyak berlomba-lomba kepada materi, mengejar nama, populer, kebesaran, tahta. Banyak ke sana gitu. Tapi lupa dengan hakikat tujuan hidup yang sungguhnya itu apa. Saya kok merasakannya ada di dalam keheningan, dalam kesunyian. Di kesunyian keheningan ini yang tadinya pengen menyepi, pengen menyunyi, kok malah banyak didatengin orang gitu. Padahal ini juga dulu belum ada jalan mobil kemari, Mbak. Ini benar-benar di hutan, di lembah itu, dan belum ada jalan kemari. Jalan Ah, motornya belum bisa masuk kalau apalagi hujan kan licin kan. Tapi kok malah didatengin orang gitu. Teman-teman dari Jakarta pun datang. Sekelas mamanya Mas Bayan juga datang. Parangkuti itu yang pesantren terkenal itu juga pernah kemari kan. Jadi ya teman-teman wartawan juga kemari. Akhirnya itu di saya hotelnya minta, sendiri. akhirnya sekarang udah dibikinkan jalan oleh Pak Lurah lah ramai ini kan. Jadi Oh, mobilnya tadinya kalau ada tamu datang kan numpang di tetangga kan di rumah penduduk di 300 meter di sana. Saya tuh suka iya. ngerepotin orang lain kan. Makanya saya gimana ya ada tamu datang bawa mobil. Tapi parkirnya numpang di hadapan orang ya. Alhamdulillah Allah sudah mengabulkan sekarang ini. Sudah Iya, diberi jalan, dikasih halaman parkir, alhamdulillah. iya. Gitu. Bang, itu awalnya bagaimana orang berkunjung ke Taman Baca ini? Kalau Kan yang dulu di tidak daerah didesain untuk memang mengundang orang ya. Kan untuk enggak didesain, enggak didesain. Jadi lalu saya tuh bagaimana orang itu datang? Ceritanya gimana? dari mulut ke mulut ya, kok ada orang kok dari Jakarta
beli tanah di situ, dapat jodoh orang situ, kok berani itu. Saya dianggap pemberani. Saya tuh orang sakti, Bang Jon. Makanya Oh ya? ada kiai, ustadz, ya sampai tokoh-tokoh desa, babinsa, kok datang kemari gitu kan. Ya saya kan orang biasa kan. Mm-mm. Dia Jadi ngapain datang katanya? ya Apa? kita ngobrol. Ngomong. Ya karena ada juga seorang ustadz tuh ngorek-ngorek. Saya tuh bilang, oh ya ilmu apanya pakai itu? Ada yang bilang ini mungkin dapat dana dari pemerintah gitu kan. Kok diem di sini kok dapat duit ya? Akhirnya saya keluarin laptop saya tuh, Pak. Saya di ruangan ini saya ngarang, Pak. Nih, ini laptop saya tuh nggak nulis ini. Dari nulis ini saya dapat duit. Tuh. Saya setorin karangan saya ke penerbit, saya dapat duit, akhirnya saya bangun lagi, saya beli tanah ini. Gitu. Ya, Akhirnya dia paham. paham akhirnya. Dari situ akhirnya terus anak sekolah pada main kemari, guru-guru main kemari. Akhirnya dosen pun main kemari setelah ada KKN kan. Kan mahasiswa kan kalau KKN di sini Bang Jon, itu udah ada 5 kampus yang pernah KKN di sini. Syarif Hidayatullah, UIN Syarif Hidayatullah, STKI Muhammadiyah, Ibnu Itu Khaldun. kampusnya Amel itu. Ya, Kampusnya ya. Amel. Apa Ibnu Khaldun? Enggak, UIN Syarif Hidayatullah. Iya ini kemarin baru yang terakhir kemarin nih tanggal 20 bulan Agustus ini kemarin di sini. Iya. Ada kalau Nah, apa yang mereka lakukan Bang di sana? Kalau KKN tuh mereka mengadakan program literasi Bang Jon. Salah program literasi itu ya kembali kepada misi membaca sejak dini. Jadi anak-anak itu diajak membaca dan bermain gitu. Dan berkreasi. Yang terakhir kemarin tuh mereka setelah membaca tuh main kreasi tuh membuat prakarya dari jagung. Terus membuat prakarya bikin kotak untuk menabung gitu. Ya anak-anak diajak kan senang kan itu. Dan gratis lah ya karena oleh mahasiswa kok penuh. Kalau mahasiswa datang kemari tuh anak-anak tuh pengen ikut penuh. Kadang-kadang malah dibatasin yang ikut itu. Dibatasin. Kalau diikutkan semua kewalahan ini untuk menerima mereka. Mereka Jadi nggak banyak bayar. program mahasiswa di sini nggak bayar di sini. Membaca sering oleh mahasiswa. Di Subangnya tuh ini kemarin ya dapat tikar, dapat tong sampah, dapat itu pamflet tulisan lah, tulisan-tulisan bahwa sekolah itu tidak mesti harus menuntut ilmu tidak harus seperti di sekolah, tapi bisa juga di perpustakaan, semacam itulah. Cintailah membaca, buku itu gudang ilmu. Jadi ada nasihat-nasihat itu gitu, jagalah kebersihan. Nggak ada yang bawa laptop gitu dikasih Bambang, atau bawa genteng, bawa aspal gitu, bawa papan triplek untuk pembangunan gitu, nggak ada. Enggak kalau aspal kan udah dibikinin aspal Bulurah kan di jalan udah dibangun aspal jalan. Ya triplek buat apa? Kemarin dibikin mading dibikinin. Ntar saya posting dari Facebook deh. Akan di ruang musola. Ya adalah dana sumbangan dari teman-teman tuh ada juga. Ya kayak musola itu hampir 50% didanai oleh teman. Dia tuh menyumbang dana juga, menyumbang tenaga juga. Jadi membangun tuh nggak mau diberi upah gitu loh. Itu ya kemarin dari dana BRI itu juga dapatkan dari BRI ke sini. Saya kan oleh seorang sahabat yang nggak sebutkan, perlu saya sebutkan namanya, yang mewawancarai saya ini kan disuruh bikin proposal ke sana. Saya nggak bisa bikin proposal, Bang Jon. Soalnya kan apa ya, yang nggak biasa, minta tuh nggak biasa gitu loh. Akhirnya dibikinkan kan, sampai dibikinkan. Gitu. Saya malu sebenarnya. Gitu. Mana Bang laptopnya Bang? Kok nggak ada sekarang? Nah, ini makanya sekarang saya perlu diceritakan di sini. Dana yang segitu kemarin Bang Jon ya, itu ternyata di luar dugaan tuh ada pengeluaran di bidang lain. Bikin saung itu budgetnya ternyata lebih dari yang diperkirakan. Nah, terus bikin komblok itu juga di luar perkiraan. Karena harga komblok itu nggak sesuai dengan yang kita cantumkan waktu itu. Akhirnya uang laptop itu Bang Jon, itu kesedot ke situ. Ditunda kan, ya separuhnya nggak ada lah itu, sampai uang laptop 4 juta tuh udah kesabet ke situ. Nah, akhirnya nggak jadi beli laptop. Nah kebetulan kok ada lagi nih Bang Dini, saya jujur ya, lemari pakaian saya sama istri itu dimakan rayap. Dimakan rayap, wah udah nggak bisa kepake, kacanya pecah, dibuka udah pecah. Nah ini apa nih, ini uang laptop masih sisa nih. Tadi kan niatnya kan mau nyari tambahan untuk beli laptop.
Ini akhirnya 1 juta saya beliin lemari, tambah berkurang lagi kan. Agar saya belikan lemari lah untuk menyelamatkan lemari pakaian saya itu. Nah, di sini saya merasa berdosa ya. Jadi kalau kita minta sumbangan terus disalahgunakan Bang John, itu dosa gitu. Tapi saya akan mengganti dana itu nanti suatu saat. Nanti akan saya ganti. Ya akhirnya saya menservis laptop yang lama. Ada 2 kali servis, error lagi. Gitu. Dan Oh, jadi kebetulan memang sekarang nulis gimana, Bang? saya nulis di buku harian sama di Facebook. Enggak, Di maksudnya Facebook. kan nggak ada laptop. Pakai apa Hmm. nulisnya? Nulisnya pakai tangan, pakai pulpen sama di HP. Di HP. Kembali ke manual lagi. Dan tulisan saya udah mulai nggak kayak dulu lagi Bang Jeng. Kalau dulu kan kegelisahan, renungan yang sifatnya pribadi, curhat ke apa fiksi, cerita anak. Ini saya udah meningkat tulisan-tulisan spiritual, meningkat ke hal yang spiritual. Karena Di bangsa Timur mana itu orang bisa membacanya, Bang? ya salah satunya di Facebook. Di Facebook kan kadang saya bikin puisi, kan banyak yang like, banyak yang apa tuh men-share, banyak yang ngomentarin, dan yang ngomentarin itu juga kadang-kadang yang like tuh sasaran-sasaran besar gitu loh. Ini kan penyair besar yang nge-like saya ini kan gitu. Misalnya siapa? Ya ada Maman Esmayana itu kan kritikus sastra itu juga nggak pernah nge-like apa puisi saya gitu kan. Ada Kasdi Kelanis, ada penyair ya Nanang R. Supriyatin, pernah ya Nanang R. Supriyatin gitu. Yang ya teman-teman kita juga lah sebenarnya sih yang dulu pernah sering ketemu di tim, si Ramses Simatupang, itu kan penulis-penulis penyair udah punya nama itu untuk sekelas, selevel, seangkatan lah dengan saya gitu loh. Di atas itu kan levelnya lebih tinggi lagi kayak Gibran Muhammad, Sapari Djoko Damono, itu udah levelnya tinggi lagi. Ini masih di Oke, bawahnya. Bang. Sekarang saya mau nanya ini, koleksi bukunya ada berapa buku atau berapa judul, Bang? Ya, nah ini buku kan sumbangan dari teman-teman nih, termasuk dari Bang John kan, dari Mata Ekonomi ini, dari mahasiswa juga kalau ada KKN nih Bang. Buku. Ini buku yang ada di sini, saya hitung-hitung, kalau satu rak aja ada 500 buku ya, ini ada hampir 6 rak nih Bang John. 6 Hmm. rak yang baru di atas ini. Ya ada 5 ribuan, 4 ribuan, ada 4 ribu, 5 ribu mungkin. Hmm. Ini ada Itu nggak sumbangan didata, lagi. Bang? Saya nggak Nggak data, saya nggak ada kelompok-kelompok database. aja. Saya kelompok-kelompokkan gini, ini buku sastra di sini, buku agama di sini, buku cerita anak di sini, gitu, buku cerita bergambar di sini, buku pengetahuan di sini. Saya kelompokkan gitu aja, gitu. Ini Bagaimana banyak. Bang tahu ada yang hilang atau enggak? Saya sistemnya positive thinking modal saya kan, positive thinking, ikhlas, berserah Hmm. diri pada Allah. Kalau itu memang hilang diambil ya mudah-mudahan ilmunya bermanfaat bagi yang mengambil. Tapi mudah-mudahan yang mengambil sadar itu jangan sampai diambil selamanya, kalau udah selesai pulangin kan gitu kan. Ada Itu nggak ngambil. peminjaman. Modalnya modal Ya, legowo ya Mas Bambang ya. Habis, habis gimana ya? Di sini saya bikin daftar peminjaman Bang John. Ada buku daftar peminjaman, itu ada nama, tempat tinggal, tanggal pinjam, buku yang dipinjam tuh ada. Itu sekarang jumlahnya udah 1.400 peminjam buku. Dan satu peminjam tuh ada yang minjem kadang 2 buku, 3 buku, ada yang 5 buku sekali minjem gitu. Itu dipulangin semua alhamdulillah. Ya ada lah yang 1 2 yang nggak dipulangin, ada itu mungkin lupa atau mungkin hilang. Ya lihat kalau Bang, mungkin namanya John itu Bang yang nggak mulangin. ya ada patah kalau orang minjem buku katanya bodoh. Ya lebih bodoh lagi orang yang mulangin buku kan gitu kan. Saya jujur aja saya juga pernah ngalamin hal itu gitu loh. Saya dulu pernah baca di perpustakaan kelurahan ada buku sastrawan Ray Rijal, saya pinjem nggak saya pulangin juga karena Ya, ada itu berarti sastrawan Bapak Ray nggak Rijal. bodoh ya. Berarti pintar itu Berarti namanya. berarti hukum karma ini kan berulang ini gitu. Bang, apakah Kayaknya tidak itu ada asisten Bang yang membantu mendata buku, lalu membersihkan kolam, ngepel, nyapu, dan lain-lain itu membersihkan rumah dan lain-lain itu punya pegawai maksudnya taman bacaan ini. terus terang nggak ada. Saya kerjakan sendiri dengan keluarga. Jadi kalau pagi saya bangun tidur nyapu ya, nyapu semuanya itu dari jalan sampai serbuan saya sapuin, kamarnya daun berserakan. Nanti Jam dibantu berapa Pak itu Ana. selesainya?
Mulainya jam berapa, selesai jam berapa? Kemarin jam 5, jam setengah 6 udah mulai. Bagaimana kalau apalagi kalau ada acara, kan ada acara nih di sewa buat tempat ini, pagi-pagi udah bersih. Nanti saya kumpulin saya dibantu sama anak-anak saya. Anak-anak saya tuh buangin sampah Bang Jun. Ini buangin sampah ke bagiannya nih gitu. Jadi ini konsep 31 saya pakai. Konsep 31 tuh suami, istri, anak itu harus satu pemahaman, satu pemikiran, satu gotong royong, Itu kalau satu anaknya 1, konsep 31. Kalau anak ke-8, enggak 31 itu maksudnya suami, istri dan anak gitu loh. oh Tapi kalau gitu. anak 3 berarti kan 5 gitu. Itu maksudnya. Kalau konsep 21 kan suami dan istri aja. Kalau tambah anak berarti konsep 31 gitu. Kenapa Jadi tidak mempekerjakan orang Bang membantu? Misalnya buat gajinya enggak kan gaji dari mana? Orang makan aja masih tutup lubang gali lubang. Iya. Sementara saya nggak ada yang gaji. Sementara saya juga bukan karyawan, bukan pensiunan. Sementara sekarang ini royalti buku juga udah nggak ada lagi kan, udah nggak turun kayak dulu lagi. Dan penerbit juga udah nggak nerima naskah lagi sekarang ini. Karena semuanya beralih ke era digital. Kemarin bahkan udah lain dengan dulu, kita nyari naskah langsung dibayar Bang John. Sekarang kan lain. Naskah kita diterima, tapi kan kita harus membeli naskah itu dan membiayai percetakannya dan kita sendiri yang jual. Aneh sekarang ini penerbit ini. Ini udah zaman kebalik sekarang ini. Nggak kayak dulu lagi. Kemarin ada naskah saya tuh yang saya nilai bagus, saingan dari suatu hari saya Bekasi, itu. Judulnya Petualangan Anak Malam. Itu diterima nih, bagus naskah ini. Cuma Pak dicetak 200, biayanya 6 juta. Nanti Bapak sendiri yang jual. Ya, biasanya kan yang dulu-dulu itu kan kita langsung dapat duit kan, dapat DP, royalti, diputus. Ini suruh bayar Bang John. Suruh jual sendiri. Itu salah sekarang. Penerbit sekarang ini. Itu penerbit indie itu, indie. Apakah Tuh. Bang nggak dilirik oleh pemerintah, diberi bantuan? Belum pernah saya dapat bantuan dari pemerintah, belum pernah. Dan saya belum pernah minta dengan pemerintah juga lah. Ya, Dari saya pernah, lurah gitu. ya kalau ke lurah saya minta bantuan moral aja, moral. Bantuan materialnya alhamdulillah dibikinkan jalan tuh bagi saya udah alhamdulillah bikin jalan. Pernah juga saya tuh dibikinkan musola, yang pertama dulu pernah bikin musola tuh dibikin oleh Pak Lurah. Karena kan kalau datang ke sini banyak orang mau sholat kan bingung kan. Sholatnya ada yang di rumput, gelar tikar, ada yang di ruang keluarga saya kan malu. Waktu itu Pak Lurah sedang bangun jalan, saya bikin pondasi itu untuk masjid itu. Nah, pondasi itu dari uang 1 juta sumbangan Sabar Situmorang. Kenal Sabar Situmorang? Tahu namanya. Nah, itu pernah nginep di sini. Waktu itu dia mau jadi pembicara di IKP tentang pemasaran buku. Malamnya itu ke sini nginep wawancara saya tentang perbukuan. Kebetulan saya kan pernah di partai IKP, jadi kan sedikit-sedikit tahu lah. Begitu dia dipanggil oleh IKP di sebuah hotel jadi pembicara, dapat honor tuh. Pulang kemari, itu saya dikasih 1 juta nih gitu dari acara itu. Uang 1 juta ini dia ngomong, Mas Bambang, Pak Bambang, nih saya uang 1 juta, dirikanlah masjid. Padahal kan beliau orang Nasrani, Bang John. Orang Nasrani, orang Kristen. Ini dia malah ngasih 1 juta, dirikan untuk masjid. Akhirnya uang itu saya bikinkan pondasi. Pak Lurah lihat di atas, Mas Bang, mau bikin apa? Mau bikin musola, Pak. Butuhnya apa? Banyak, Pak. Butuh genteng, butuh apa batako, butuh keramik. Ya udah ukur. Saya ukur. Kecil, Pak, cuma 4x4, 3x4. Ya nanti saya kirim. Dikirim besoknya itu sama Pak Lurah tuh. Genteng, batako, apa tuh? Pasir ya. Jadi ya yang di luar itu ya saya nyari sendiri gitu loh. Setelah dapat sumbangan itu. Alhamdulillah. Ini semua ini mengalir satu. Berusaha untuk ikhlas tanpa pamrih. Jadi udah selesai lah kita nyari pahala, nyari kepopuleran, nyari itu udah selesai. Kita kalau bisa ingin niat semula tuh kembali ke sunyi, ke sepi. Hidup indahnya di kesunyian, di kesepian itu, di keheningan. Berdialog dengan diri kita, dengan Tuhan. Itu artinya berdialog dengan semesta gitu. Semesta alam. Bang, dari pengalaman Bambang, buku apa yang paling banyak dibaca oleh masyarakat di sekitar desa Cimayang ini? Iya, buku yang paling banyak di sini pertama tuh cerita anak-anak ya. Bukan yang paling banyak dikoleksi ya, paling banyak dibaca. Iya, mereka ke sini banyak kan anak-anak baca buku anak-anak yang pertama ya. Remaja itu banyak kan baca buku novel. Buku novel. Itu Trileye di sini paling laris. Trileye itu. Nah, di luar itu ada buku-buku pelajaran yang berhubungan dengan sekolah, dengan psikologi,
buku How to. Kalau ada tugas dari guru terutama tuh, kalau pas kenaikan kelas tuh suka ada tugas dari guru, itu pada minjem kemari. Itu paling banyak. Ya kalau ada juga guru-guru di sini mencari buku untuk disertasi meraih gelar sarjana. Ada mahasiswa juga nyari buku yang agak berat gitu. Jadi buku-buku fiksi lah, sastra. Buku agama juga ada yang banyak dibaca. Semuanya buku-buku berat kayak apa tuh pengarang hadiah Nobel kayak Tolstoy, Hemingway, atau pengarang Nietzsche itu kayaknya mereka belum tahu kali, generasi sekarang nggak tahu kali ya. Kalau generasi kita kan tahu ya, sastra besar tuh tahu gitu. Kayak itu mereka kayak belum menyentuh gitu. Jadi mencari itu yang pop-pop gitu, yang populer. Terus nggak ada yang Ya. datang untuk minta diajarin menulis, Bang? Kalau diajarin menulis belum, tapi mulai untuk menulis ajakan sudah ada. Kemarin tuh pernah bikin komunitas sastra sajak Senja Bogor kemarin tuh. Itu kita menulis bareng, bikin sajak dulu. Itu ada komunitas di Facebook. Akhirnya mereka menulis di digital kan di Facebook. Cuma ya tulisannya gitu karena remaja ya. Banyak kan ada pemula-pemula lah ya, anak SMA, yang baru kuliah, ada yang udah kerja juga. Ya paling sajak cinta, ya paling putus cinta, masih hal yang sifatnya gitu di dekat mereka gitu, lingkungan mereka, surat-surat gitu. Tapi nggak apa-apa itu untuk pemula lah, untuk memulai menulis gitu. Itu udah mulai. Kita Mas tayangkan Bambang, itu ya, Mel. ya boleh. Ya, Boleh Bayu. tayangkan dulu. Kita tayangkan dulu yuk. Cerita soal menggali dunia anak yang hilang. Kutipan artikel mengenai cerita Mas Bambang. Aku baca ini aja paragraf atasnya. Aku menulis cerita anak-anak karena aku merasa dunia kanak-kanakku hilang. Ayah ibuku cerai saat aku berumur 5 tahun. Ini menyedihkan hatiku. Di dalam artikel lebih banyak lagi sih ceritanya perjalanan sepenggal perjalanan hidupnya Mas Bambang rasanya ya dalam menulis. Makasih Mas Bayu. Ketertarikan untuk menulis buku cerita anak itu berangkat dari luka batin ketika masih kecil kah atau seperti apa Mas Bambang? Barangkali ada hubungannya juga, Mbak. Ada hubungannya begini. Saya kan tinggal pisah tuh 5 tahun. Setelah itu kan saya dititipkan di desa di rumah kakek nenek. Orang tua pindah ke kota. Dan di desa itu saya merasa kesepian karena jauh dari orang tua. Untung saya di sekolah itu punya guru namanya Pak Tardi. Beliau suka mendongeng sambil membawa buku cerita, kisah wayang, kisah wali, kisah nabi, dan kisah dongeng-dongeng legenda-legenda gitu. Saya kok tertarik. Nah, kebetulan di sekolah itu ada buku-buku perpustakaan kiriman pemerintah, namanya buku Impres. Buku Impres itu, Instruksi Presiden. Itu kok saya senang dengan buku-buku cerita Impres itu. Ada karya Mansur Samin, ada Joko Lelono, ada Pak Sukanto SA, Trim Suteja, banyak pengarang-pengarang yang dulu ngetop gitu ya. Ada Arswendo Atmiloto gitu. Itu saya bacain. Dengan membaca buku itu kok kesepian saya tuh di desa itu hilang dan imajinasi saya mengembara jauh gitu, bisa menembus kota-kota, ke desa, bahkan ke dunia semesta. Bahkan ada buku karangan Jules Verne itu yang keliling dunia itu kan, ada di situ. Wah, luar biasa ternyata. Saya kelas 3 SD kan udah keranjingan buku-buku sastra gitu loh, buku cerita anak. Nah, di situ tuh mungkin saya mengawali menyukai cerita anak tuh karena dampak dari terpisah orang tua, saya menghilangkan kesepian, kesunyian saya menyublimasi, membenamkan diri dalam buku cerita gitu. Di situ. Nah, setelah kelas 5 SD itu barulah saya dibawa ke kota oleh ibu saya. Saya di situ hidup masih ngontrak, Mbak Amel. Ibu ngontrak, ibu saya dagang nasi. Nah, saya pulang sekolah itu ikut dagang juga, bantuin orang tua. Dan saya buka gerobak rokok, jualan rokok, minuman teh botol. Itu sekolah itu. Saya sambil baca buku-buku waktu itu saya SMP kan, di SMP itu saya akhirnya jualan itu, membantu orang tua sambil jualan rokok itu. Nah, akhirnya saya kok di samping gerobak rokok saya itu ada seorang lapak penjual koran. Oh, pas banget. Pas banget. Nah, di situ ada koran Sinar Harapan kan, sore itu. Saya baca, kok ada Ruang Mari Mengarang itu kan. Ada Ruang Mari Mengarang.
Nah, dari situlah kayak saya tuh mencoba bikin cerpen kecil-kecilan yang ya cuma 1 halaman ketik gitu. Saya kirimlah ke Sinar Harapan itu, yang pengasuhnya Bu Popi Dunggu Tagalung. Pertama kali ditolak, kedua kali ditolak, ketiga kalinya diterima. Cerpen saya yang Hmm. pertama kali diterima tuh SMP pada atau SMA? cerpen kecil, Mari Mengarang. Ya, Itu saat waktu itu, SMP. iya 1 halaman ketik lah itulah, kecil Waktu gitu. itu Bambang sekolah apa? SMP waktu itu, Bang John, ngarangan itu, SMP. Itu pas meninggalnya Bung Hatta itu kan, Bung Hatta meninggal, saya bikin judul Kakekku Menangis itu kan. Sebab kakek menangis. Saya ini kakek menangis ada apa sambil baca koran. Ini lihat aku baca menangis karena kita telah kehilangan seorang pahlawan besar. Siapa kek? Ini kok nggak tidak kenal nih. Ini Bung Hatta, Wakil Presiden Indonesia. Itu meninggal tahun 80 itu. Itu dimuat itu di Sinar Harapan Mengarang gitu. Dan saya dapat hadiah kiriman 3 buku cerita anak dari Bu Pohon Dogo Tagalung tuh. Saya kirim lagi, dapat dimuat lagi, dapat kiriman lagi buku-buku sastra terjemah dari luar negeri. Semakin suka saya. Gitu. Di SMP saya udah nulis. Di Itu nggak SMA saya dikirimin juga honor, nulis. Bang? Belum dikirimin honor ya? Belum. Karena kan masih ruang Mari Mengarang, masih kecil itu Oke. sifatnya Mari Mengarang. Ini ada kok Bang Jen, mau saya tunjukin nih klipingan saya nih. Di sini ada nih. Apa Nah. sih dokumentasikannya ini? Saya ini klipingan koran saya pertama kali dimuat ini kan. Ini. Luar biasa rajin nih Bapak. Kakek terseduh kan. Ini karangan saya yang pertama kali dimuat di Sinar Harapan tuh ini. Kisah Bung Hatta meninggal. Tuh. Nah ini karangan Mari Mengarangnya dia yang ngambil buku nih. Waktu hadiahnya buku nih yang Mari Mengarang. Nah kalau ini dapat duit nih. Oh, pertama kali. Ini pertama kali dapat duit nih. Hadiah dari Paman Sukris. Ini hadiahnya 25.000 nih honornya. Saya ingat 25.000. Waktu itu dapat 25.000 udah gede banget itu kan. Udah makin keranjingan saya nulis ya, pernah dimuat di Hai, di Gadis, di Sinar Harapan, di Pita Buana, apa majalah kawanku. Pokoknya setiap koran ada ruang anak-anak saya kirim. Di Sahabat Pena, di Prioritas ya, waktu itu kan ada ruang anak-anak juga tuh juga saya kirim. Clippingan saya ada nih, banyak ini penuh nih, ini karang-karangan saya yang dibuat di koran-koran ini. Dokumentasiannya ini rapi sekali, Mas Bambang. Iya, akan setelah itu saya baru lari ke buku kan. Orang lari ke buku. Membawa sampai menjadi dapat hadiah 10 juta dan membawa ke Cimayang ini. Iya, anak ini. Diawali dari itu, dari buku itu. Dan puncaknya kan tahun 2005 itu saya dapat anugerah kebudayaan dari pemerintah era SBY itu oleh Menteri Kebudayaan Jero Wace. Itu dapat anugerah kebudayaan itu bersama Pak Sukanto SA. Pak Sukanto SA dan Pak saya sebagai mewakili anak-anak. Dan Pak Raden juga dapat. Ada nih, plakatnya ada. Dapat duit juga waktu 6 juta. Ya saya tempelin, saya tabung lah itu. Saya tabung, nggak saya bikin foya-foya. Kalau orang lain kan nggak dapat rezeki langsung buat foya-foya apa gitu ya. Karena saya merasa dulu hidupnya merih gitu ya. Saya hidupnya merih ya udahlah. Saya nggak mau berfoya-foya gitu. Akhirnya ya itu beruntung lah. Saya bisa membeli duitnya tuh 500 bisa buat nikah, buat beli lagi separuh yang di sini. Tanah 1.000 meter itu punya orang 3 ini. Pemiliknya 3 orang ini yang saya beli ini. Ya. Alhamdulillah. Luar biasa. Mas Bambang, saya sebetulnya sudah di ujung waktu nih, tapi saya penasaran nih, karena salah satu cita-cita saya terbesar yang belum kesampaian adalah menjadi penulis buku anak sebenarnya, Mas Bambang. Tapi di usia yang sudah sudah cukup berumur, kalau Mas Bambang kan dari sejak SMP sudah tertanam, sudah terbiasa mengalir gitu ya. Bagaimana sih sebetulnya? Karena sebetulnya di kepala itu banyak sekali cerita rasa ingin meluapkan imajinasi yang begitu berkembang, sedangkan dituangkan dalam cerita anak itu kan harus lebih sederhana ya bahasanya ya. Itu justru yang sulit ya Mas Bambang ya. Iya. Karena itu kan kita bisa ke situ karena berangkat dari membaca, Mbak. Coba kalau kita baca buku cerita anak, akhirnya lainnya cerita anak. Kalau kita membaca cerita remaja, akhirnya membaca cerita remaja. Kan setiap yang kita suka itu punya style masing-masing. Apa yang kita membaca membentuk kita, membekas di pikiran, dibaca.
Jadi diawali dari membacanya dulu, makanya membaca itu penting gitu. Nanti kalau kita pengen sastra serius, kayak majalah di Horizon, saya pernah dimuat di Horizon tuh, cerpen saya dimuat di Republika, pernah dibuat di Oh, Kompas di juga Horizon untuk pernah ya, cerita Bang? Ya? anak-anak. Di Horizon cerita Ngalamin anak 2 juga. kali saya di Horizon. Cerita anak. Dewasa kalau Horizon. Horizon tuh nggak ada punya cerita rubrik anak, Horizon itu sastra serius. Iya, nggak ada rubrik anak dia. Enggak. Jadi saya tuh selain cerita anak juga cerita remaja saya garap, sastra serius juga saya garap gitu loh. Yang serius itu Berarti karena saya baca. Bambang nih udah sah jadi penyair, udah masuk ke Horizon. Ya. Levelnya banyak ya, genrenya bisa digarap Iya. semuanya. Ya, ya, ya. Pertanyaan Amel tadi begini, Bang. Pertanyaan Amel itu dia sudah banyak baca cerita anak dan sudah banyak juga di kepala ini mungkin. Cuma belum jadi ceritanya apa yang harus dilakukan gitu. Tipsnya, Kira-kira barangkali ya, tipsnya Ya, aja. ya. tips dari Bambang, bagaimana supaya yang di kepala itu cepat mengalir gitu. Pertama gini Mbak Ja, coba kepada kita menulis cerita anak-anak ya, kita bayangkan diri kita tuh anak-anak gitu. Sambil nyatet. Kita bayangkan jadi kita yang udah dewasa ini kembali mengkanak-kanakkan diri gitu. Mengkanak-kanakkan diri. Kita sulap lagi, kita merenung lagi menjadi anak-anak. Jadi kita masuk ke dalam psikologi anak. Coba kita bayangkan psikologi anak tuh gimana gitu waktu itu kan gitu. Terus kita compare dengan kehidupan anak-anak sekarang. Dengan berimajinasi masa kanak-kanak kita itu, itulah salah satu sumber inspirasi yang paling mudah untuk digali. Jadi hal yang termudah untuk digali adalah pengalaman kita. Kita bisa menulis pengalaman kita di masa kecil kita gitu. Kayak pengarang Sukanto S.A. itu saya baca itu pengalaman pribadi dia waktu kecil gitu. Sukanto S.A. itu. Nah, setelah pengalaman pribadi di masa kecil kita renungi, tapi baru kita tulis dengan bahasa yang sederhana. Nah, cerita anak itu kan bahasanya itu sederhana, nggak boleh panjang-panjang kalimatnya, dan hindari kalimat metafor. Kalau metafor itu bahasa kiasan, itu kan untuk orang dewasa. Gitu. Jadi bahasanya itu bahasa yang apa adanya, jelas dan dimengerti. Gitu, pemahaman anak-anak. Bahasanya pendek-pendek. Gitu. Dan ceritanya itu realis, biasanya kan realis, naturalis. Nggak absurd, nggak abstrak. Gitu. Kuncinya itu sih. Dan paling mudah adalah pengalaman kita sendiri yang kita gali. Dan kita berusaha mengkanak-kanakkan diri lagi. Zaman dulu, menyulap lagi. Karena kita ini punya 2 dunia sekarang ini. Dunia kecil, dunia remaja, dan dunia dewasa. Kita udah punya anak ini. Nah, bagaimana setelah dewasa pengen menulis anak-anak, ya kita kembali mengkanak-kanakkan diri kita gitu. Makanya orang yang berjiwa besar itu adalah orang yang tidak pernah kehilangan hati kanak-kanaknya, kan gitu. Rasa sering ngomong gitu. Kita jangan sampai pernah kehilangan hati kanak-kanak kita. Insya Allah kita tetap bisa akrab dengan anak-anak kapanpun dan dimanapun. Gitu. Saya coba tips and triknya, mudah-mudahan berhasil. Dan terutama itu tadi membaca buku cerita anak, nggak hanya pengarang Indonesia, cari pengarang yang udah punya nama, tapi juga pengarang-pengarang dunia, Mbak. Kayak pengarang Mark Twain ya, itu Mark Twain, terus Charles Dickens, itu pengarang cerita anak dunia itu. Saya baca kayak Hans Christian Andersen tuh, yang doang-doang itu kita baca itu. Insya Allah kita bisa meniru karya-karya mereka. Iya. Siap, nanti kalau sudah jadi buku cerita anak saya Mas Bambang saya info. Mudah-mudahan. Sebetulnya itu untuk hadiah anak saya, tapi belum berhasil juga menulisnya rupanya. Ya, sabar, tekun, ulat, tabah, tahan bantingan. Atau harus berkontemplasi ke Cimayang nih saya nih. Beli tanah dulu, Mel. Ditunggu. 1000 meter dulu sih, Mel. Ditunggu main kemarin ada waktu. Cimayang nih Abang John. Iya. Bambang, apa nih selanjutnya cita-cita Bambang terhadap taman bacaan apa namanya, Bang? Taman baca. Awal pertama saya bikin nama Rumah Baca Taman Semesta. Itu nama pertama. Karena pihak desa sering kemari, pernah ngadain rapat di sini, sering rapat di sini. Kok Pak, kalau bisa Rumah Baca Taman Semesta itu, rumah baca itu diganti taman baca gitu loh. Dan kalau bisa membawa nama desa Cimayang. Taman baca itu lebih umum dibandingkan dengan rumah baca gitu. Akhirnya Rumah Baca Taman Semesta saya ganti menjadi Taman Baca Lembah Cimayang. Gitu, membawa nama Cimayang. Akhirnya mau meletaknya di lembah gitu. Itu atas anjuran Pak Lurah. Sekdes, Pak Karno. Sekdes. Cuma dia nganjurin doang, tidak memberikan ini. Biaya pergantian nama.
Minta Bubur nama merah, gratis bubur nggak bayar. putih. Dibayar pakai kopi. Waktu itu dia beli kopi segelasnya 3.000 dibayar 10.000. Alhamdulillah. Kalau pada Terus rapat kemarin pada pesen kopi kan dikasih uang lebih, alhamdulillah. Kita hitung kopi berapa Mas Bang hitung. Semuanya udah 30.000 dikasih bayar gocap, alhamdulillah. Karena bulura datang dikasih 100, alhamdulillah. Itu rezeki yang disyukurin kan, dikasih kelebihan-kelebihan seperti itu. berapapun Iya bayarnya Bang Jo. kembaliannya alhamdulillah ya. Alhamdulillah disyukurin ya. Terus ini Kenyang, Bang, ke alhamdulillah depan lapar. apa nih yang Bambang pikirkan terhadap Taman Baca Cimayang ini? Ke Iya, depannya saya bikin pikirkan apa? ke depannya juga saya nggak muluk-muluk ya. Kan sebaik-baik manusia hadir ke dunia ini kan yang bisa memberi manfaat kepada lingkungan, masyarakat, orang lain. Ya, saya pun berpikir ke situ, minimal kan diawali dengan manfaat buat pribadi, buat keluarga kan, satu baru buat masyarakat sekeliling. Mungkin mudah-mudahan bisa lebih skupnya lebih luas lagi lah gitu lah. Untuk mengedukasi kembali kepada literasi, baca tulis, bacalah. Kan di Al-Quran disebutkan, bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu, dia menciptakan manusia dari darah, bacalah, dan Tuhanmu aku mulia. Mengajarkan manusia dengan kalam, dengan pena, kan, dengan tulisan. Mengajar manusia apa yang tidak diketahuinya. Ternyata membaca itu, saya sadari sekarang Bang John, itu nggak hanya buku. Jadi buku itu hanya sekecil. Jadi membaca semesta ini, membaca diri kita, membaca lingkungan, membaca pertanda alam, gitu kan. Jadi membaca itu ternyata luas gitu. Membaca itu nggak hanya buku gitu. Dan makanya nih kombinasi nih antara buku dengan lingkungan alam ini harus kita baca semuanya supaya bisa bisa membaca tanda-tanda alam gitu. Ya maksud saya yang konkret kalau itu kan secara spiritual kali ya, secara Iya ya. intelektual. Tapi secara konkret di tanah 1.000 meter ini apa yang akan Bambang cita-citakan lagi, dikembangkan seperti apa gitu? Ya nanti saya berharap mudah-mudahan ini taman bacaan ini jadi samping juga menciptakan budaya baca sejak usia dini, nanti semua yang membaca, ada kegiatan yang tetap ada hubungan dengan literasi, mungkin nanti ada yang melatih menulis di sini, ada diskusi tentang buku, ya kan. Pokoknya nih, bagaimana nih buku itu menjadi sumber peradaban gitu. Ada tukar pikiran, nggak hanya memikirkan diri pribadi, tapi juga memikirkan bangsa kita ke depannya yang lebih luas kan. Membangun generasi emas, kita menuju generasi emas nih, tahun 2045. Kan harus dipersiapkan dari sekarang. Gitu. Nah, untuk mencapai itu semua, menurut Bambang, Ya. apa yang harus Bambang lakukan? Ya, saya mengalir aja, mengalir, saya berkarya. Saya sekarang menulis tuh enggak menulis hanya tulisan tangan di buku, tapi saya juga menulis alam gitu. Menulis alam itu ya saya tetap menata taman supaya lebih indah. Gitu. Bahkan saya ini sedang bikin satu ruangan di atas nih Bang John, satu ruangan di atas. Kalau ada teman sastrawan mau datang, mau nginep di sini, bawa laptop ngarang di situ, kontemplasi silakan. Karena di sini alamnya mendukung untuk berhening, bertadabur, alam tuh bersunyi mendukung gitu. Gitu. Sudah jadi ruangannya? Didaknya udah, tiang-tiangnya udah, tiang-tiangnya udah, tinggal asbes belum, dindingnya belum, keramiknya belum. Saya dari dulu bangun rumah tuh gitu, nggak sekaligus jadi, bikin Oke, tiang kalau dulu, misalnya dihitung dengan rupiah berapa dibutuhkan, Bang? Wah, Abang John kayaknya udah siap-siap Waduh, nyumbang ya, Bang John. siap nyumbang nih. Biar juga yang denger tahu kan, mau bantu, oh ini jelas konkret gitu loh. Kan. Kalau misalnya tetangga baca, orang gitu kan susah dia ingin membantu. Kalau misalnya ingin bikin tempat sastrawan, kontemplasi, numpang ngetik, apa kan jelas. Perlu dinding, perlu genteng, itu dananya berapa. Dana yang tahu persis kan tukang, gitu loh. Tukang yang tahu. Saya kan bukan tukang kan. Saya bisa mengkalkulasi. Kalau udah dikasih tahu semen sesak sekian, pasir satu mobil sekian, bataku sekian, kan dikasih sekian itu kan nanti tukang yang tahu. Itu saya hanya menyediakan uang. Nah, uang ini kadang datangnya juga secara goib ya. Goibnya itu goib bukan berarti klinik ya, minta pada hal-hal yang seperti itu Bukan ya. babi ngepet ya. Tadi udah ngomongin mistis pula kan. Iya. Saya sering mengalami hal yang goib itu dari Allah langsung gitu. Faedah zikir itu kan, istighfar itu kan Allah selalu memberi rezeki yang tak disangka-sangka gitu. Rezeki itu bisa dari karena nikah, karena rezeki anak, rezeki istri, dari rezeki silaturahmi, itu rezeki semua itu ya. Rezeki sehat.
kebetulan Bang Jun saya tuh masih punya tabungan ada tanah 600 meter lagi di atas. Ini kan 1000 meter nih. Di bukit itu ada 600 meter saya punya. Tuh, di bukit itu. Nah, 1.600 tadi. 600 meter ada di pinggir jalan. Saya kan nggak mungkin menempati tanah itu ini aja udah capek gitu kan. Itu mau saya Oh, jual. oh Harus saya menjual. Itu jual. Amel buat kontemplasi Amel ada Wah, 600 meter. dari Ya Lebak kebetulan, ke Cimayang jauh banget. Berapa Bang udah, dijualnya? kebetulan udah laku kemarin separuh. Bang saya jual separuh aja, yang separuh lagi nanti untuk cita-cita saya tuh ibu saya mau saya bikin rumah di situ, ibu saya di hari tuanya gitu. Sekarang udah tua ya. Oh. Ibu saya di Bekasi ini udah buat istirahat ibu di situ, udah dikontrakin gitu. Terus saya sambil berkebun gitu. Nah separuh ini kemarin dibeli sama saudara saya, orang sini juga. Itu karena dia nyari tanah di pinggir jalan bisa pakai mobil ya saya serahkan ke dia. Cuma dibayar nyicil, dibayar nyicil nggak sekaligus. Gitu. Ya kami ada kepepet ini bisa minjem dia, bisa mengambil cicilan itu, bisa nambah warung, bisa bikin tiang. Ini saya nih masih punya tagihan ke dia nih nanti mau saya pakai untuk ngelanjutin rumah ini Bang Jon. Gitu loh. Kalau Bang Jon memang mau nyumbang entah dari mana ya saya terima alhamdulillah tuh. Udah siap Tapi Abang saya Jan aku rasa. Ya makanya harus ada kalkulasi biar orang-orang yang mendengar ini tahu kan, oh jumlahnya sekian gitu. Kalau tidak ada kalkulasi dia bingung. iya. Ya perkiraan saya sih bangsanya 20-an juta juga cukup kayak deh untuk melanjutkan ini kan. Kalau yang kemarin kan udah habis tangga masuk apa itu udah habis 10 jutaan udah habis kemarin saya. Untuk bikin tiang tangga masuk itu udah 10 juta udah habis. Karena tukang waktu Pak ini 30 juta cukup Pak gitu udah bilang gitu. Ya, sekarang juga dengan masih gitu saya rasa udah bisa buat nginep, udah keramik, udah mudah-mudahan sekalian ada kamar mandinya di situ gitu loh, ada dapurnya, mikir gitu Bang Jan. Oke. Ya guest house lah ya. Iya nanti saya tuh bener-bener banyak ditolong oleh teman-teman kan, makanya sudah saatnya saya juga pengen nolong teman-teman gitu loh, yang terutama banyak teman-teman penulis ini kan nasibnya ada yang masih ngontrak, rumahnya masih ngontrak, ya. Masih tinggal di empet-empetan gitu di kota sana berpanas-panas ya. Ya alhamdulillah pada datang kemari, sebagian itu pada datang kemari ya senang lah ngeliat alam desa ini. Ya, kita berbagilah. Hidup seniman tuh kan senang gitu kalau guyup dengan sesama seniman itu ya. Kita nggak memandang harta, nggak memandang nama. Kita ya sama-sama lah di mana bumi dipijak di situ langit dijunjung gitu. Karena ya perang gelandang juga masalahnya. Iya, gitu. Kayaknya waktu kita habis ya Mel. Giliran Ya. Bambang baca puisi nih Bang. Wah ini waduh belum saya siapin. Sebentar Bang, saya siapin dulu kali ya. Belum saya ambil bukunya nih. Bentar, saya ambil dulu. Puisinya itu Berita dari Lembah Sunyi. Berita dari Lembah Sunyi. 15 tahun yang lalu aku datang kemari. Tanah menawan tempat para santri. Alamnya hijau bikin tentram di hati. Penduduknya ramah, bicara tanpa basa-basi. Di sini pula konon letak tahta Prabu Siliwangi. Kucium benar aroma harum itu, tersedot dari pori-pori hingga masuk ke relung tubuhku. Ku beli sepetak tanah di lembah kampung Cimayang. Belantara hutan katanya banyak setan. Ku babat alas, ku tanam pohon jati dan bunga-bungaan. Ular-ular melata lari ketakutan. Ilusi pejajaran seolah menjelma nyata tanpa balutan. Malam hari ku berhening diri di lembah sunyi. Segala suara terdengar jelas di hati. Hingga akhirnya aku bermimpi. Seekor macan putih berbulu lembut tidur di pangkuan ini. Lalu ku bangun rumah baca Taman Semesta, tempat anak-anak dan remaja bermain mengeja kata. Buku-buku sastra, cerita anak, cerita remaja, kisah orang-orang besar, sejarah, filsafat, agama, dan buku-buku lainnya kupampang di rak-rak buku yang ada. Mereka senang membacanya, datang dari berbagai pelosok desa. Buku gudang ilmu,
Ayo membaca agar cerdas bermutu. Membaca membuka jendela dunia. Melesat menembus alam semesta. Ya, 15 tahun yang lalu aku datang kemari. Tanah tempat bertahta Prabu Siliwangi. Harum baunya bikin nyaman di hati. Warganya rukun saling asah asuh. Menghindar dari sifat serakah dan rusuh. Hidup tentram dalam rimbun pepohonan. Gemah ripah dari hasil pertanian. Giat bekerja dalam naung keimanan. Inilah wilayah yang terkenal dengan sebutan kota hujan. Bogor, 28 Agustus 2023. Terima kasih. Jadi kan puisi dibikin untuk dibacakan di sini ya Bang ya? Iya, di sini. Sekilas saya mengenang awal mula membangun 15 tahun yang lalu ya, inilah. Sampai saya pernah bermimpi, saya tuh kok ngimpi tidur di saung itu kok ada macan putih tidur di pangkuan saya gitu kan. Ya, lembut bunyinya itu. Bilang itu karuhun sini katanya. Ini yang termasuk ranah goib tuh di sini. Baik, luar biasa Mas Bambang Joko Susilo, ceritanya menginspirasi, kisah hidupnya, soal taman bacanya juga semoga terus memberikan berkah bagi masyarakat sekitar dan juga menginspirasi banyak orang, termasuk saya sebetulnya. Ya, Saya Mas, belajar ya. mengenai menulis buku anak juga senang melihat taman bacanya dan mana tahu suatu saat Abang John ngajak ke sana ya Abang John ya. Ya boleh kita jadwalkan ya. Ditunggu, ya. Nanti mudah-mudahan ada singkong goreng. Ya. Banyak kalau kemarin kan janji mau singkong goreng. Kebetulan nih musim singkong gorengnya nih, singkong udah pada dipanen ini, baru tanam baru lagi nih. Iya. Nunggu musim panen selanjutnya berarti. Lanjut Baik, ya, Bung Mas, Jordan. Mas Ya. Bambang, terima kasih banyak untuk kesediaannya berbagi cerita bersama sahabat Satu Pena. Sukses selalu, semangat selalu, salam hangat untuk keluarga di Cimayan. Baik sahabat Satu Pena, kita Terima jumpa kasih. lagi di episode selanjutnya tentunya juga dengan para penulis, para kreator, para penggagas, budayawan, dan seniman yang tidak kalah menarik untuk kita ulik lebih jauh ceritanya. Akhir kata, sehat selalu, salam Satu Pena.